Saya melanjutkan pelajaran Fondasi Kristen. Ini session yang ke-27 dan kita masih tetap membahas tentang iman dan pertobatan. Ini adalah bagian yang keempat. Saudara, kita masuk poin C ya. Sebetulnya iman dan pertobatannya sudah dibahas kan. Tetapi poin C ini hal-hal yang akan diterima oleh orang-orang yang mempunyai iman yang sejati. Ingat ya, imannya mesti sejati dulu, baru mereka akan menerima hal-hal ini. Kalau imannya tidak sejati, tidak seperti yang sudah saya jelaskan pada kali-kali yang lalu, maka jangan berharap akan menerima hal-hal itu. Ini hal pertama saudara ya, yang akan diterima itu adalah pengampunan dosa. Kita membaca dalam Kisah Rasul 10 ayat 43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Saudara, nama di sini jelas bukan betul-betul nama ya. Dalam Alkitab banyak kali saya sudah tunjukkan mungkin berulang-ulang. Kalau nama itu menunjuk pada dirinya, pada orangnya. Ya, dan di sini jelas Yesus ya. Jadi mendapatkan pengampunan dosa itu oleh karena Yesus. Penebusan Kristus yang membuat kita bisa mendapatkan pengampunan dosa. Tetapi kita harus percaya kepadanya. Jadi bukan hanya percaya tentang dia, tetapi juga percaya kepada dia. Maka kita mendapatkan pengampunan dosa. Nah, pengampunan dosa apa saudara? Ingat ya, semua dosa-dosa pada masa yang lalu diampuni, dan ini mencakup dosa asal. Karena dosa asal ini ada sejak kita lahir ya. Jadi ini termasuk masa lalu. Dan di samping itu tersedia pengampunan untuk dosa-dosa yang akan datang. Dosa-dosa yang akan datang itu belum diampuni saudara ya. Jadi kalau saya tahu besok saya akan berbuat dosa kan, tidak bisa tidak. Pasti berbuat dosa. Itu belum diampuni. Bagaimana sudah diampuni dosanya belum terjadi kok. Tapi pengampunannya tersedia. Orang Kristen memang tidak mungkin hidup suci. Ya, ini ayat-ayat ini harus saudara hafalkan kalau perlu. Sedikitnya tempatnya saudara ingat. Untuk menghadapi orang-orang yang munafik yang menganggap bahwa atau mereka atau pendeta mereka hidupnya begitu suci, begitu saleh, tidak ada dosa. Itu omong kosong saudara ya. Karena kalau orang itu ada, maka ayat ini salah. Yang bisa suci seperti itu hanya Yesus, titik, tidak ada lain. Tidak ada perkecualian lain. Mari kita lihat ayat itu ya. 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa. Ini suatu keadaan ya. Jadi beda nanti dengan ayat 10-nya ini suatu tindakan. Keadaan kita itu tidak berdosa. Maka dikatakan kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi yang menganggap dirinya itu tidak ada dalam keadaan berdosa, orang seperti itu menipu dirinya sendiri. Dan dalam dia justru tidak ada kebenaran. Nah sekarang kita lihat ayat 10-nya. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta. Dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Bagian akhirnya sama ya, firman-Nya tidak ada dalam kita, yang tadi ini kebenaran tidak ada dalam kita. Tapi yang di sini, ini kita menipu diri kita sendiri kalau ayat 8. Yang di sini kita membuat dia menjadi pendusta. Karena sudah Tuhan sendiri jelas mengatakan bahwa kita tidak mungkin bisa hidup suci. Tidak ada kemungkinan. Dikuduskan sampai tingkat sehebat apapun, kita tetap adalah manusia. Kita tetap jatuh bangun di dalam banyak dosa. Jadi ini bicara perbuatan ya. Tidak ada saat
di mana kita tuh dikuduskan sehebat apapun sampai kita sudah tidak berbuat dosa lagi. Saya kok anggap 1 hari saja kita tidak berbuat dosa, itu tidak mungkin. Ya hanya mungkin kalau kita pingsan 1 hari atau koma gitu ya kita tidak berbuat apa-apa ya memang bisa barangkali. Tapi pada waktu itu kita secara normal hidup, tidak ada kemungkinan kita tidak ada berbuat dosa 1 hari saja. Mungkin 1 jam saja tidak bisa. Melalui pikiran, melalui kata-kata, melalui tindakan, secara aktif, secara pasif, sadar, tidak sadari, sengaja, tidak sengaja, itu luar biasa banyaknya, luar biasa kompleksnya. Terhindar dari semua itu tidak memungkinkan. Dan kalau sudah tetap ngotot, aku tidak berbuat dosa, maka ayat ini berlaku. Saudara membuat Allah itu menjadi pendusta. Dan firman-Nya tidak ada di dalam saudara. Mari kita lanjutkan saudara ya. Nah memang ada kelompok orang Kristen yang percaya bahwa dalam hidup sekarang ini, di dunia ini, ada orang Kristen tertentu tok ya, yang bisa mencapai kesucian dan ini kesucian mutlak. Nah ayat dasarnya ada saudara, seolah-olah ya. Karena itu hati-hati dengan ayat ini, saudara harus bisa menjelaskan kalau orang menggunakan ayat ini. Jadi mereka dasarkan pandangan tadi itu pada ayat ini. 1 Yohanes 3:9. Setiap orang yang lahir dari Allah. Berarti orangnya Kristen sungguh-sungguh ya. Sudah lahir baru, dilahirkan dari Allah. Berarti dia anak Allah. Tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Lalu perhatikan ini. Dan ia tidak dapat berbuat dosa. Karena ia lahir dari Allah. Jadi saudara, bagian sini katakan tidak berbuat dosa lagi. Ya. Lalu bagian ini mengatakan ia tidak dapat. Wah, bahkan tidak dapat berbuat dosa saudara ya. Jadi ini kelihatannya memang sepintas lalu menunjukkan bahwa orang itu sudah tidak berbuat dosa lagi. Sudah suci murni hidupnya. Tapi itu tidak memungkinkan. Karena kalau ditafsirkan seperti itu, pertama-tama nabrak ayat ini tadi yang sudah kita baca. Ya. Dan tidak boleh kita nafsirkan ayat nabrak ayat yang lain. Jadi saudara, 1 Yohanes 3:9 ini tidak berarti bahwa orang Kristen manapun bisa hidup tanpa dosa sama sekali. Yang dimaksud dalam 1 Yohanes 3:9 adalah bahwa orang Kristen yang sejati itu tidak mungkin hidup dalam dosa terus-menerus. Maksudnya sebagai suatu kebiasaan dan terus-menerus sengaja dan tidak bertobat, tegar tengkuk. Nah itu tidak mungkin. Nah itu tidak terlihat dalam bahasa Indonesia ini, terjemahan LA ini. Tapi saudara itu bisa terlihat di dalam terjemahan versi NIV. Mari kita lihat terjemahan NIV, saya bacakan Inggrisnya. No one who is born of God will continue to sin because God's seed remains in him. He cannot go on sinning. Tidak seorang pun yang dilahirkan Allah akan terus-menerus berbuat dosa. Karena benih Allah tinggal dalam dia. Ia tidak bisa terus berbuat dosa. Jadi saudara, ini sesuatu yang present tense ya sebetulnya ya. Makanya diterjemahkan continue to sin, go on sinning, karena ini present tense. Suatu kebiasaan, tindakan terus menerus. Nah, kalau seorang Kristen jatuh ke dalam dosa, lain saudara. Jatuh itu bukan kebiasaan dijatuh-jatuhkan terus ya. Tidak seperti itu. Jadi yang dikatakan tidak bisa itu orang yang terus-terusan jatuh-jatuhkan secara sengaja. Tidak bertobat, tidak kepingin membuang dosa itu, tegar tengkuk. Nah itu tidak bisa. Tidak ada yang seperti itu saudara. Itu bukan Kristen kalau seperti itu. Nah sekarang kalau orang Kristen jatuh ke dalam dosa. Dia hanya perlu mengaku dosanya kepada Tuhan dan dosanya akan diampuni.
Nah ini ayatnya terletak di antara dua ayat yang tadi kita baca. Tadi kan kita baca ayat 8. Keadaan ya, itu tidak mungkin kita tidak berdosa. Lalu ayat 10-nya, tindakan. Itu juga tidak mungkin kita tidak berbuat dosa. Nah di antara dua ayat seperti itu terletak ayat ini. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, ini janji Tuhan ya. Dan tidak diberikan syarat. Dosa kita itu sebanyak apa, sesering apa, sebesar apa, tidak peduli. Pokok kita orang percaya loh ya. Dan orang percaya ini mengaku dosa, memang ada syarat mengaku dosanya sungguh-sungguh. Kalau mengaku dosa sama ketawa-ketawa, itu ya tidak mengaku dosa, saudara. Dan orang Kristen mengaku dosa dengan ketawa-ketawa, saya kok yakin dia bukan Kristen. Jika kita mengaku dosa kita, mengaku dengan sungguh-sungguh, maka Allah itu dikatakan setia dan adil. Dan karena dia setia dan adil, dia setia pada janjinya untuk mengampuni dosa. Dan dia adil dalam arti hukuman dosa kita sudah dipikul oleh Yesus. Kita mengaku, kita mesti diampuni, tidak bisa tidak. Kalau dihukum lagi, satu dosa dihukum 2 kali, dia tidak adil. Jadi saudara, karena dia setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita, perhatikan segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi saudara, pada waktu saudara berdosa, mungkin dosanya besar, mungkin dosanya berulang-ulang, dan saudara mengaku dosa dan setan lalu bisik di kuping saudara. Kamu tidak diampuni enggak? Dosa kecil mungkin Tuhan ampuni. Ini dosamu kebablasan besarnya. Tinggal saudara mau percaya janji Tuhan ini, atau omongan si pendusta setan itu. Kalau dosanya berulang-ulang, setan juga bisa. 1-2 kali diampuni. Kamu sudah terlalu bablasan, berapa sering, 100 kali, 1000 kali. Mana dia mau ngampuni? Bosen lah, kamu sering bosen kok. Saudara, kita boleh bosen pada dosa kita. Kita bosen mengaku dosa. Tapi kalau kita mengaku dosa dengan sungguh-sungguh, yakinlah berdasarkan ayat ini, Allah tidak bosan mengampuni. Jadi antara kata-kata setan yang selalu mendustai kita dan kata-kata Tuhan di sini yang menjanjikan pengampunan, tinggal sekarang sudah pilih mau percaya mana. Setiap kali sudah mengaku dosa dan ada godaan seperti itu, maka percaya firman Tuhan. Dan sering itu terjadi ya, godaan itu. Saudara berbuat dosa, lalu saudara misalnya mau saat teduh. Mau saat teduh itu hatinya dak-dik-duk gitu ya. Aduh, aku kok kotor sekali, aku baru berbuat dosa. Saat kamu mau berdoa, mau baca firman, mana Tuhannya mau bersekutu dengan aku? Percumalah, loncati saja, tidak usah. Nah itu godaan dari setan. Mau percaya ayat ini atau tidak? Makanya sebelum kita melakukan acara rohani apapun ya, apakah itu doa pribadi atau saat teduh pribadi, atau pergi ke gereja berbakti, apa kebaktian online, atau mengikuti suatu pemahaman Alkitab atau seminar, acara rohani selalu sadar ya, kita selalu ada dosa. Maka sebaiknya seharusnya kita mengaku dosa dulu. Supaya kita disucikan dan tidak ada lagi penghalang antara Tuhan dengan kita. Karena kalau kita tidak minta ampun dosa, ada dosa itu menjadi penghalang, maka berkat itu bisa gagal mencapai kita. Dan pada saat kita mau melakukan acara rohani itu, apalagi kita mau khotbah, ya, mau ngajar sekolah minggu, setan bilang, bisik pada kita, kamu baru berbuat dosa, kamu tidak layak melayani orang, modelnya kayak kamu kok mau melayani. Makanya ayat ini ayat mestinya sudah hafalkan. Pada waktu ada bisikan seperti itu, saudara bacakan di dalam otak saudara.
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu janji Tuhan. Setan, go to hell. Aku tidak peduli dengan omonganmu. Tuhan janji dan Dia pasti mengampuni. Nah, kalau ada syarat pengakuan dosa, maka syaratnya memang syarat percaya jelas harus ya. Tapi dalam pengakuan itu, dia harus mengakui dengan hati yang betul-betul menyesal atau bertobat. Kita lihat doa pengakuan dosa Daud di dalam Mazmur pasal 51. Ini Mazmur 51. Ayat berapa tadi? Ayat 19 ya. Ini ya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina. So, dalam perjanjian lama, kalau mau mengaku dosa memang mesti bawa korban sembelihan. Tapi dalam perjanjian baru jelas bahwa itu sudah tidak dibutuhkan. Nah, karena Daud ini masih dalam perjanjian lama, dia menggunakan istilah perjanjian lama, korban sembelihan. Tapi dia tahu bahwa artinya bukan hanya secara fisik sembelih domba atau sapi atau apapun. Makanya dia katakan korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Kita betul-betul menyesal, kita sedih karena kita berbuat dosa. Dan kita mengaku dosa dengan hati yang seperti itu. Maka di sini janji Tuhan. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Berarti kebalikannya berlaku. Kalau saudara mengaku dosa dengan ketawa-ketawa, dengan tidak serius, maka itu betul-betul akan dia pandang hina. Pengakuan dosa itu. Dan jangan mimpi saudara akan diampuni. Tidak bisa. Jadi saudara, asal orangnya percaya, mengaku dosa dan betul-betul menyesal untuk bertobat, Tuhan memberikan pengampunan dosa. Dan sekarang ini satu hal yang saya ingin tekankan. Pada waktu saya berbuat dosa, lalu mengaku dosa, saudara tidak perlu mengundang Kristus masuk ke dalam hati lagi. Nah, ini ada banyak ajaran seperti itu. Pada waktu kita itu sudah percaya Kristus, maka Kristus atau Roh Kudusnya itu ada dalam diri kita. Tapi pada waktu kita berbuat dosa, Kristus atau Roh Kudusnya itu keluar. Sehingga pada waktu kita mengaku dosa, kita juga harus mengundang Kristus masuk ke dalam hati kita sekali lagi. Nah, kita nanti berbuat dosa lagi, ngaku dosa lagi, dia keluar lagi, ngaku dosa lagi, masuk lagi. Kapan saudara keluar masuk? Ingat ya, dosa kita itu sebetulnya luar biasa banyaknya. Ratusan atau mungkin ribuan kali bisa per hari. Kalau saudara berpuluh-puluh kali saja per hari, maka pikirkan saudara. Kristus masuk keluar. Kalau pada waktu berbuat dosa, katakanlah saudara sedang setir sepeda motor, dipotong orang, saudara ngamuk, mau nabrak buak saudara mati. Nah, pas ngamuk Kristusnya keluar, pas saudara mati. Berarti gimana? Saudara masuk neraka? Saudara jangan percaya bahwa Kristus atau Roh Kudus keluar masuk seperti itu ya. Dalam perjanjian lama bisa Roh Kudus diberikan, lalu Roh Kudus ditarik kembali. Tapi tidak bisa dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru berlaku ini. Sekali Kristus atau Roh Kudus masuk ke dalam hatinya atau hidupnya, dia tidak akan keluar lagi. Dan ayatnya ada saudara yang menjanjikan. Mari kita melihat ayat-ayat ini ya. Yohanes 14 ayat 16.
Ini kata-kata Yesus, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu apa? Selama-lamanya. Ini Yesus bicara tentang Roh Kudus ya. Dia akan memberikan kepadamu. Memang saat itu belum. Kristusnya naik ke surga. Lalu 10 hari lagi hari Pentakosta, Roh Kudus curahkan dan diberikan kepada semua orang yang percaya. Dan di sini dikatakan, ia menyertai kamu selama-lamanya. Tidak ada saudara, Roh Kudus keluar masuk itu ajaran konyol, ajaran bodoh, ajaran gila. Saya berikan ayat yang lain. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, di sini ada janji, tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Konteksnya di sini mungkin dalam urusan keuangan ya. Dan ini cocok dalam masa pandemi ini. Di mana ada banyak orang bermasalah dengan uang. Kekurangan uang. Saudara, asal saudara orang yang percaya. Maka janji Tuhan ini berlaku untuk saudara. Dalam problem uang apapun. Dan juga dalam segala hal apapun. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, syaratnya saudara orang yang percaya. Dan syarat lain saudara mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Coba kita lihat saudara ya. Matius 6 ayat yang ke-33. Sudah bolak-balik saya bacakan saya kira. Matius 6 ayat 33. Kalau saudara mau baca mulai ayat 25 sampai dengan 34. Ini konteksnya kebutuhan jasmani ya. Kebutuhan pokok, makanan, minuman, pakaian. Ayat 33-nya carilah dahulu. Perhatikan ya. Perhatikan kata dahulu. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Berarti kita utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Utamakan dalam kecintaan kepada Tuhan dibandingkan mencintai apapun atau siapapun yang lain. Prioritaskan dalam segala hal Tuhan. Dan segala sesuatu yang sifatnya rohani, gereja dan sebagainya. Maka janji Tuhan, kalau saudara memang mengutamakan cari dahulu, maka dia berjanji semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Konteksnya makanan, minuman, pakaian berarti kebutuhan pokok. Berarti semuanya itu bukan hal-hal yang mewah ya. Mobil, kapal terbang dan sebagainya tidak ya. Tetapi ini hal-hal yang merupakan kebutuhan pokok. Dia bisa memberikan lebih. Memberikan kemewahan dia bisa kalau dia mau. Tapi yang dia janjikan kebutuhan pokok. Sedikitnya kebutuhan pokok itu akan dipenuhi. Kalau saudara dalam masa pandemi ini ternyata tidak cukup. Betul-betul tidak cukup. Saya tidak percaya saudara benar. Jadi atau saudara bukan orang Kristen sejati. Atau saudara tidak melakukan ayat ini. Nah ada orang-orang Kristen yang dalam masa pandemi menghemat pulsa sampai tidak mau ikut kebaktian online. Apakah itu berarti carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya? Sudah pasti tidak. Dia mengutamakan pekerjaan saking butuhnya duit. Minggu pun kerja. Lagi-lagi itu bukan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu cari dahulu keuangannya dia. Maka janji ini tidak berlaku saudara. Jangan heran kalau bahkan menjadi makin tidak cukup. Tidak mau memberikan persembahan persepuluhan. Wong ini sekarang segini saja tidak cukup kok ngasih persembahan gimana? Saudara rasanya kejem ya. Orang sudah tidak cukup dituntut untuk memberikan persembahan persepuluhan, kejem ya.
Tidak kejam, saudara. Sama seperti begini ya. Saya berdosa atau dihajar Tuhan. Sudah dihajar keadaan sudah karu-karuan. Saya tahu. Misalnya bisa tahu. Kalau tidak bisa tahu ya saya tidak boleh ngomong. Tapi saya bisa tahu misalnya. Saya dihajar keadaannya berantakan karena dosa. Dalam keadaan saudara yang tidak karu-karuan. Saya berkata pada saudara, bertobatlah. Saudara, kelihatannya kan saya jahat. Tapi saudara, itu cara yang benar. Kalau dia tidak bertobat, dia hajar terus sama Tuhan. Tambah tidak bisa keluar dari keadaan itu, tambah keadaannya tidak bisa membaik. Dalam hal ini sama. Karena keuangan buruk, dia tidak memberikan persepuluhan. Tidak memberikan persepuluhan, berarti dia tidak mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka janji Tuhan ini tidak berlaku. Kalau misalnya kebaktian offline, gerejanya jauh, tidak mau keluarkan uang untuk biaya angkot atau taksi atau apapun, gak pergi gereja. Sama saja, saudara tidak mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka janji ini tidak berlaku. Jadi saudara, kalau saudara betul-betul mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, introspeksilah. Kalau ini betul-betul saudara lakukan, saya yakin Tuhan tidak mungkin tidak menepati janji ini. Tidak dijanjikan kaya, tapi sedikitnya kebutuhan pokok itu akan diberikan oleh Dia. Tidak bisa tidak. Jadi saudara, kalau masalah uang itu ada, jangan jadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu atau puaslah ya dengan apa yang ada padamu. Allah sudah berfirman atau berjanji, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan tidak ditinggalkan ini bukan cuma dalam persoalan uang. Dalam segala hal. Kristus atau Roh Kudus sekali masuk ke dalam diri atau hidup kita. Dia berjanji, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Karena saudara, pada waktu berbuat dosa kita cuma minta ampun. Dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang sedih dan hancur. Tidak perlu mengundang Kristus lagi. Ada orang-orang yang kalau ada KKR ya, lalu ada altar call. Mereka ini orang-orang yang termasuk punya hobi maju ke depan. Setiap ada altar call, maju ke depan. Lalu di konseling mau apa? Mau terima Kristus. Diajak lagi sama konselornya, undang Kristus lagi. Ada KKR lagi, maju lagi, terima Kristus lagi. Orang yang seperti itu, saya bahkan meragukan pertobatannya. Kalau dia sungguh-sungguh sudah percaya Kristus, seharusnya dia yakin Kristus atau Roh Kudus sudah di dalam dia. Ada altar call, ada apa maju ke depan lagi. Kalau bolak-balik maju ke depan itu, saya dulu soalnya di gereja saya jadi counselor pada waktu saya belum jadi hamba Tuhan ya, cuma calon hamba Tuhan. Saya jadi counselor sehingga pada waktu ada altar call, saya memang sengaja buka mata untuk lihat siapa yang angkat tangan. Nanti siapa yang maju ke depan dan sebagainya. Dan dari KKR ke KKR saya perhatikan, itu adalah orang-orang yang mungkin lebih dari 50% adalah orang-orang yang sama terus. Orang-orang punya hobi maju ke depan. Saudara, saya pikir orang-orang seperti itu justru belum pernah percaya. Kalau dia sungguh-sungguh percaya, dia tahu Roh Kudus ada di dalam dia dan tidak akan keluar. Dan tidak perlu ada KKR maju ke depan, ada KKR maju ke depan. Kecuali kalau altar call-nya berbeda. Siapa yang mau jadi hamba Tuhan misalnya? Siapa yang janji melayani Tuhan? Nah, call-nya beda, bukan call untuk terima Kristus, lah itu lain. Maka boleh saudara maju ke depan. Dan memberikan janji, tapi ya jangan sembarangan loh ya. Banyak altar call lalu janjinya persembahan iman. Nah ini seringkali kalau diberikan dengan emosi yang dibangkitkan, akhirnya tidak bisa dipenuhi sehingga akhirnya melanggar janji.
Hati-hati dengan gereja yang bolak-balik minta jemaatnya memberikan janji iman, janji iman, janji iman. Saya tidak katakan bahwa itu pasti salah. Tapi sebetulnya kalau mereka memang mau jadi gereja yang bertanggung jawab, mereka mestinya ngajar seperti yang saya ajarkan saat ini. Jadi jemaatnya diberitahu pada waktu ada himbauan untuk berikan janji iman, maka hati-hati dengan emosimu. Pikir baik-baik baru menjanjikan. Lebih baik tidak pernah berjanji atau bernasar daripada berjanji atau bernasar lalu tidak menepatinya. Jadi hati-hati, sama sekali hati-hati, sepenuhnya hati-hati. Tapi kalau urusan altar call, urusan undang Kristus, jangan maju lagi, saudara. Kalau saya sudah pernah dan saya yakin bahwa dulu itu betul-betul sudah bertobat, sudah percaya sungguh-sungguh, berarti Kristusnya sudah di dalam, saudara. Dia tidak bakal keluar, kok ada apa diundang lagi. Ngundang Kristus yang sudah ada di dalam. Kristusnya mungkin ngomong, anak goblok ini ada apa tuh undang aku. Aku sudah di dalam. Sekarang kita masuk poin yang kedua. Poin pertama tadi pengampunan dosa ya. Poin kedua, apa yang akan diterima oleh orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus? Pembenaran atau justification. Mari kita lihat ayatnya dulu ya. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Ya, dibenarkan. Justified. Ya. Dan karena apa? Karena iman. Jadi iman itu yang membuat kita tuh dibenarkan oleh Allah. Tadinya kan kita adalah orang berdosa. Di dalam pengadilan Tuhan, jadi ini kayak suatu pengadilan di sorga. Tuhan menjadi hakimnya dan dia ketokan palu. Karena kamu percaya, aku nyatakan kamu sebagai orang benar. Itulah yang disebut justification atau pembenaran. Jadi pembenaran itu bukan hidup kita betul-betul berubah tahu-tahu jadi benar, tidak. Kita sebetulnya dalam faktanya masih orang berdosa dan setelah itu masih berbuat dosa. Tapi di hadapan Allah kita statusnya diubah. Dari status orang berdosa menjadi status orang benar. Masih berbuat dosa setelah itu. Tidak bisa tidak. Tapi tetap di hadapan Allah. Status kita adalah orang benar. Jadi ini hal yang penting perlu diketahui tentang justification atau pembenaran. Kita orang berdosa, tapi karena kita percaya, kita dianggap sebagai orang benar. Jadi kalau ada misalnya pendeta yang tanya dari mimbar, siapa yang adalah orang benar? Beriman bahwa dirinya orang benar. Kalau saudara memang adalah orang percaya, bukan hal yang sombong kalau saudara angkat tangan dengan yakin. Aku orang benar. Ini iman. Saudara, seringkali harus betul dianggap sombong ya. Orang yang ditanya, yakin masuk surga? Angkat tangan. Sombong sekali yakin masuk surga. Kebagusan kamu dah. Saudara, kita yakin masuk surga karena iman. Karena anugerah Tuhan. Bukan karena kita memang layak masuk surga. Jadi tidak ada kesombongan apapun di sana. Itu iman. Sama seperti itu di sini juga. Kalau ditanya, apakah kamu orang benar? Ya. Tapi tambahi, bukan karena aku betul-betul hidup benar. Tidak. Hidupku berdosa. Tapi karena aku percaya Kristus, Allah sudah mengetokkan palu sebagai hakim. Dan dia nyatakan aku sebagai orang benar. Aku orang benar di dalam Kristus. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Roma 5 ayat 15 ayat 18-19. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman.
Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Oleh satu perbuatan kebenaran ini, satu perbuatan kebenarannya Kristus ya. Semua orang di sini maksudnya semua orang yang percaya. Kalau di sini ya, sama seperti oleh satu pelanggaran, ini pelanggarannya Adam. Semua orang beroleh penghukuman. Ini sebetulnya semua orang sungguh-sungguh. Semua orang dapat dosa asal, lalu mendapatkan penghukuman. Tapi yang di sini, oleh satu perbuatan kebenaran, perbuatan kebenaran Kristus, semua orang di sini, hanya semua orang percaya, beroleh pembenaran, ya, justification tadi, untuk hidup. Lanjutnya ayat 19, sebetulnya kurang lebih sama. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, ketidaktaatan Adam, semua orang telah menjadi orang berdosa. Ini semua orang sungguh-sungguh. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, ini Yesus, semua orang ini semua orang percaya menjadi orang benar. Semua yang percaya, yang tidak percaya tidak menjadi orang benar ya. Jadi yang dimaksud dengan satu perbuatan kebenaran atau ketaatan satu orang adalah kebenaran atau ketaatan Yesus Kristus. Jadi ingat ya, dalam dunia ini cuma ada dua golongan manusia. Tidak ada netral di tengah-tengah, tidak bisa saudara ya. Cuma ada dua golongan manusia, termasuk yang mana renungkan sendiri. Pertama poin A, orang-orang yang ada di dalam Adam. Saudara, semua manusia ada di dalam Adam sejak lahir. Bahkan sejak dalam kandungan. Karena adanya dosa asal itu ya. Dan semua yang ada di dalam Adam dianggap najis atau berdosa oleh Allah. Jadi sejak lahir kita tuh najis, kita berdosa, kita tuh kotor sekali. Dan karena itu kita tidak bisa punya persekutuan dengan Tuhan. Kita terpisah dari Tuhan. Kita anak setan betulnya. Nah sekarang poin B. Orang-orang yang ada di dalam Kristus. Nah kalau seseorang yang ada di dalam Adam tadi itu lalu percaya pada Kristus, maka dia pindah kedudukan atau pindah status. Tadi di dalam Adam, sekarang menjadi di dalam Kristus. Semua orang yang percaya kepada Kristus menjadi di dalam Kristus. Nah sekarang kebenaran Kristus diberlakukan atas dia. Dan karena itu dia tidak lagi dianggap najis atau berdosa oleh Allah, tetapi dianggap sebagai orang benar. Ya, ini pembenaran itu artinya seperti itu saudara ya. Jadi sesuatu yang harus saudara mengerti, kita orang berdosa, tapi dibenarkan karena penebusan Kristus yang kita terima dengan iman, maka kita disebut orang benar. Bukan kesombongan kalau mengaku sebagai orang benar. Ya, tapi ingat artinya harus ngerti. Bukan kita betul-betul hidup benar, tidak bisa saudara. Tapi kita dinyatakan oleh Allah atau dianggap oleh Allah sebagai orang benar. Sekarang sudah saya berikan komentar Calvin tentang Roma 5 ayat 17. Dia mengatakan, jadi untuk mengambil bagian dalam warisan dosa yang menyedihkan, cukup bagimu untuk menjadi manusia. Asal kamu itu manusia, cukup sudah. Ya, kamu mendapatkan warisan dosa yang menyedihkan. Lahir dari papa mama yang adalah manusia, maka kamu manusia. Dalam kandungan kamu manusia sudah. Kalau lahir dari binatang, kamu malah tidak menjadi ini ya, tidak menjadi manusia kan? Maka tidak ada warisan dosa yang menyedihkan, tidak ada. Tapi kalau papamu manusia, mamamu manusia, cukup. Hanya itu saja syaratnya. Cukup bagimu untuk menjadi manusia, maka kamu mendapatkan bagian atau mengambil bagian dalam warisan dosa yang menyedihkan. Karena itu atau hal itu tinggal dalam daging dan darah. Nah, tapi untuk menikmati kebenaran Kristus, engkau harus menjadi orang percaya. Karena pengambilan bagian dari dia didapatkan hanya dengan iman. Jadi ingat ya,
Kalau untuk dapat warisan dosa yang menyedihkan, kita tidak perlu berbuat apa-apa. Kita cukup dilahirkan dari papa mama yang adalah manusia. Kita dilahirkan sudah langsung kita manusia. Maka otomatis kita dapat warisan dosa itu. Tapi kalau mau menikmati kebenaran Kristus, itu tidak otomatis. Engkau harus menjadi orang percaya. Percaya pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, penebus, pengganti, dan sebagainya. Karena pengambilan bagian dari Dia didapatkan hanya dengan iman. Jadi saudara, kalau katakanlah misal, tentu tidak ada orang yang kepingin masuk neraka ya. Tapi kalau misalnya saudara kepingin masuk neraka, cukup bagi saudara untuk berdiam diri. Tapi ingat ya, saya tidak bicara masuk ke neraka ini a trip to hell. Seperti ada yang orang-orang gila ajarkan dan percayai. Ke neraka itu tidak ada trip, saudara. Kalau masuk ke sana, saudara masuk ke sana selama-lamanya. Jadi ngadakan trip to hell, yang ngadakan maupun yang ikut, itu cuma omong kosong, membual. Dan herannya banyak orang senang dengan ajaran sesat itu. Masuk neraka itu sekali masuk tidak bisa balik, saudara. Kata-kata Abraham kepada orang kaya yang minta Lazarus yang di surga bersama Abraham mencelupkan ujung jarinya, teteskan air ke lidahnya dia karena aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Abraham bilang apa, saudara? Antara engkau dan kami terbentang jurang yang tidak terseberangi. Dari sana mau ke sini maupun dari sini mau ke sana tidak bisa menyeberang. Jadi masuk neraka itu sekali masuk neraka selama-lamanya masuk neraka, masuk surga itu sekali masuk surga selama-lamanya masuk surga. Saudara, kalau saudara jadi ini cuma misal ya, ingin masuk neraka, cukup bagi saudara untuk berdiam diri. Ada satu cerita, saudaranya. Ada satu orang yang jelas bukan orang Kristen dan dia melihat ada seorang anak sekolah minggu. Dan dia kepingin membuat anak sekolah minggu ini sebagai permainan ejekan gitu ya. Lalu dia tanya anak itu, "Nak, mana jalan ke neraka?" Tapi anak itu rupanya salah dengar. Dan anak itu lalu jawab. Gak tahu dia dengar apa gitu ya. Dan dia jawab, "Teruskan saja, terus itu jalanmu. Kamu akan sampai di sana." Dia sebetulnya salah dengar dan otomatis salah jawab. Tapi salah jawabnya itu menjadi benar jawabannya. Teruskan saja hidupmu. Maka engkau dengan sendirinya sampai di sana. Dia akan tanya mana jalan ke neraka. Teruskan saja jalanmu. Kamu sendirinya otomatis akan sampai di sana dengan sendirinya. Saudara, sejak lahir, saudara itu sudah ada dalam Adam. Jadi dengan berdiam diri saja, tidak melakukan apa-apa. Teruskan saja jalanmu yang sekarang ini. Maka itu sudah cukup untuk membawa saudara ke dalam neraka. Tapi kalau saudara mau masuk ke surga, tidak bisa hidup yang dari lahir diteruskan saja. Tidak sampai sana, saudara, sampai ke neraka, saudara. Kalau mau ke surga, saudara harus percaya kepada Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Jadi sejak lahir di dalam Adam, di dalam dosa. Teruskan hal itu, otomatis masuk neraka. Tapi kalau mau masuk surga, tidak ada yang otomatis. Saudara harus percaya kepada Yesus dan terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru saudara masuk ke surga.
mendapatkan kebenaran, lalu mendapatkan surga. Pembenarannya diberikan begitu saudara percaya. Ya. Jadi ini nomor 3 juga nanti sama. Keselamatan hidup kekal diberikan pada saat saudara percaya. Tapi masuk surganya nanti pada saat saudara mati. Ya, jadi ini pembenaran. Pembenaran ini menjamin saudara masuk surga, menjamin saudara selamat, hidup kekal, dan pakai itu terjamin semua. Tapi masuk surganya memang nanti. Nah, sekarang kita masuk poin yang ketiga. Orang yang punya iman sejati mendapatkan apa? Hal yang ketiga, keselamatan atau hidup yang kekal. Dua hal ini sebetulnya agak berbeda ya, tapi tidak terlalu berbeda. Jadi saya di sini anggap sebagai sama saja ya. Orang yang percaya mendapatkan keselamatan. Orang yang percaya mendapatkan hidup yang kekal. Saudara, kita baca Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Jadi orang yang percaya tidak binasa, tapi mendapatkan hidup yang kekal. Begitu percaya langsung dapatkan hidup kekal. Baru kita lihat ayat yang selanjutnya, Kisah Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, kalau tadi ini kan hidup yang kekal. Di sini keselamatan. Ya. Tapi sama syaratnya, percaya. Nah, agak harus hati-hati dengan ayat ini ya. Saya jelaskan sekalipun ya agak menyimpang, tapi ini penting. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan aku akan selamat. Nah, yang membahayakannya adalah anak kalimat terakhir, engkau dan seisi rumahmu. Arti yang salah adalah engkau percaya, engkau selamat, dan bukan engkau saja yang selamat, seisi rumahmu juga selamat. Ini salah. Nggak ada ceritanya saudara. Saya percaya lalu seisi rumah saya nunut iman saya, seisi rumah saya selamat. Omong kosong. Itu ajaran sesat. Juga ajaran salah yang lain. Engkau percaya, engkau selamat. Seisi rumahmu belum selamat. Tapi dijanjikan akan selamat. Akan percaya juga dan akan selamat. Itu juga omong kosong. Di sini tidak ada janji seperti itu. Dalam seluruh Alkitab, tidak pernah dijanjikan kalau satu orang percaya, seisi rumahnya bakal percaya juga. Itu nonsens, saudara. Sebagai contoh ya, Abraham itu jelas orang percaya. Anaknya, Ishak, orang percaya juga. Apakah Ismail orang percaya? Tidak. Mari kita melihat di dalam Roma pasal 9. Ayat 6 ya kita baca sampai ayat 9. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Ada orang Israel sejati, ada tidak sejati gitu ya. Seperti ada orang Kristen asli, ada orang Kristen KTP gitu ya. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Ismail bukan. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah. Tapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Anak perjanjian itu Ishak bukan Ismail. Lalu ayat 9, sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang. Dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Jadi jelas Ishak anak perjanjian. Jadi Ishak ini terhitung keturunan Abraham yang adalah anak Abraham. Abraham bapak orang beriman, anak Abraham itu
orang beriman. Jadi Ismail tidak. Apakah Ismail selamat? Menurut saya tidak. Orang agama lain mau percaya selamat terserah. Tapi Kristen percaya Alkitab dan menurut Alkitab tidak. Jadi apakah seisi rumah Abraham itu selamat? Atau dijanjikan selamat? Tidak. Kenyataannya tidak selamat. Dan kalau Roma pasal 9 itu kita baca terus. Roma pasal 9 kita baca ayat 10. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak bapak leluhur kita. Ishaknya orang beriman. Saya percaya Ribkanya juga orang beriman, saudara. Dan kalau tadi Ishak dan Ismail itu kan dilahirkan oleh dua orang perempuan yang berbeda. Ishak dilahirkan Sarah dan Ismailnya dilahirkan oleh Hagar. Tapi di sini satu orang mama, Ribka, melahirkan dua orang anak dan bahkan anak itu kembar, dua anak itu. Kita baca ayat 11, sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat. Supaya rencana Allah tentang pemilihnya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya, seharusnya berdasarkan dia yang memanggil. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Ini bukan hurufiah ya. Tapi anak yang tua itu yang kalah pamor, jauh dibandingkan anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Saudara, mereka belum lahir. Tapi Allah sudah menetapkan. Bahkan penetapannya jelas terjadi pada minus tak terhingga. Ini predestinasi, saudara. Kalau tadi Ishak dipilih, Ismail tidak. Sekarang dari satu mama, anak kembar, belum lahir, maka belum melakukan yang baik atau yang jahat, sehingga tidak tergantung hidup mereka bagaimana. Mereka belum mendengar Injil, belum menolak ataupun menerima, belum ada apa-apa. Sudah ditentukan anak yang tua akan jadi hamba anak muda. Lalu aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Berarti Yakub dipilih, Esau tidak dipilih. Yakub termasuk elek atau orang pilihan, Esau termasuk reprobate, orang yang ditetapkan untuk binasa. Ini memang doktrin reform. Orang yang non-reform atau setengah reform bisa menolak ini. Orang Arminian pasti menolak. Ada orang-orang ngaku reform tapi tidak percaya doktrin reprobation atau penetapan binasa. Bagi saya itu cuma semi-reform atau non-reform. Reform yang sejati, percaya election, pemilihan, dan reprobation atau penetapan binasa. Dua-dua harus diterima, predestinasi ganda atau double predestination. Jadi saudara, kelihatan ya, tidak ada kalau engkau selamat, maka seisi rumah selamat atau dijanjikan selamat, tidak. Dalam keluarga Abraham tidak demikian karena Hagar dan Ismail tidak selamat. Dalam keluarga Ishak tidak demikian juga karena Esau tidak selamat. Jadi saudara, ada banyak contoh seperti dalam seluruh Alkitab. Tidak ada janji dalam Alkitab manapun, saudara. Kalau engkau sungguh-sungguh percaya engkau selamat, maka seisi rumahmu ikut selamat atau seisi rumahmu dijanjikan selamat, tidak ada. Lalu ayat ini artinya apa, saudara? Artinya engkau harus percaya, ini kan perintah ya. Engkau harus percaya pada Yesus, maka engkau selamat. Lalu seisi rumahmu
juga harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan seisi rumahmu akan selamat. Ngerti ya? Jadi perintah dan janji ini berlaku untuk engkau, berlaku untuk seisi rumahmu. Engkau harus percaya, maka engkau akan selamat. Seisi rumahmu harus percaya, maka seisi rumahmu selamat. Kalau yang percaya sampai akhir itu hanya engkau saja dan seisi rumahmu tidak percaya sampai mati, ya hanya engkau yang selamat, seisi rumahmu tidak. Hati-hati dengan ayat ini karena luar biasa banyak orang mengawur, tidak karu-karuan dalam mengartikan ayat ini. Jadi kembali kepada penjelasan saya, kalau percaya dijadikan selamat, mendapatkan keselamatan. Ya, tadi hidup yang kekal di sini. Sekarang keselamatan. Jadi poin A, kita mendapatkan keselamatan atau hidup yang kekal itu pada saat kita percaya, bukan pada saat kita mati. Pada saat Zakheus itu bertobat dan percaya pada Yesus, maka Lukas 19 ayat 9 itu berkata, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi, perhatikan, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Kalau kepada rumah ini mungkin semua percaya. Karena orang ini pun anak Abraham. Anak Abraham. Abraham itu orang beriman. Anaknya ya orang beriman, itu saja ya. Jadi saudara, bukannya pada saat mati Zakheus baru diselamatkan, tidak. Hari ini kok. Pada saat percaya pada Yesus, begitu sungguh-sungguh percaya, saat itu selamat, saat itu terima hidup kekal. Masuk surganya memang baru pada saat sudah mati. Tapi kalau sudah percaya, masuk surga itu pasti sudah. Seorang reform mengatakan, bedanya kita yang percaya dengan orang yang percaya yang sudah masuk surga. Cuma mereka itu lebih bahagia. Kalau urusan amannya, terjaminnya, mereka sudah masuk surga, kita pasti akan masuk. Terjaminnya itu sama. Tapi mereka sudah masuk, ya mereka lebih bahagia. Kita masih menderita, masih kena wabah COVID-19 dan sebagainya. Tapi amannya sama. Nah, soal aman, maka kita bicara poin B. Ini saya singgung sedikit karena lengkapnya akan saya bahas pada pelajaran yang akan datang. Poin B, lagi-lagi ini ajaran reform ya. Keselamatan itu tidak bisa hilang. Ini selalu dipertentangkan antara reform dan Arminian. Karena reform percaya keselamatan tidak bisa hilang. Dan Arminian percaya keselamatan bisa hilang. Ya mereka bisa memberikan definisi yang berbeda-beda. Misalnya Stephen Liao dan Andrew Liao waktu debat dengan saya dan Ezra, mereka berkata, kami bukannya mengatakan keselamatan bisa hilang. Tapi orang itu bisa meninggalkan iman, kata dia. Sebetulnya bedanya apa? Kalau orang bisa meninggalkan iman, padahal iman itu syarat selamat, itu mereka percaya. Ya kalau imannya ditinggalkan, ya keselamatannya hilang kan. Jadi mulut-mulut tapi sebetulnya sama saja. Mereka bisa meninggalkan iman, atau siapapun orang percaya bisa meninggalkan iman. Itu sama dengan keselamatannya hilang. Kalau bisa. Saya tidak percaya orang bisa meninggalkan iman. Orang Kristen ya, yang sejati ya. Dan saya tidak percaya keselamatan orang Kristen yang sejati bisa hilang. Keselamatan tidak bisa hilang merupakan poin terakhir dari tulip 5 poin Calvinisme. Perseverance of the saints, ketekunan orang-orang kudus. Jadi orang kudus, orang percaya, itu pasti akan bertekun sampai akhir. Memang ketekunan dituntut oleh Alkitab. Tapi Tuhan akan menolong orang percaya sehingga dia pasti akan bertekun sampai akhir.
Nah ini saya singgung sedikit ya. Dalam dunia teologi ada dua aliran yang sangat bertentangan dalam persoalan keselamatan bisa hilang atau tidak. So, seringkali ada orang-orang bodoh yang dia sok tidak mau fanatik begitu ya. Dia menganggap kalau orang mengaku diri Calvinis itu fanatik sama Calvinisme. Orang mengaku Arminian itu fanatik sama Arminianisme. Dan dia tidak mau dianggap sebagai orang fanatik sehingga dia berkata, aku tidak termasuk yang Arminian maupun yang Reform atau Calvinisme. Aku di tengah-tengah. Coba saya pikirkan ya. Pandangan ini, keselamatan tidak bisa hilang itu pandangan Reform. Dan keselamatan bisa hilang itu pandangan Arminian. Bisa pandangan di tengah-tengah itu bagaimana? Otaknya taruh di mana? Hanya mungkin pandangan bisa hilang atau pandangan tidak bisa hilang kan? Tidak ada kemungkinan lain. Itu kemungkinan secara matematis. Bisa hilang atau tidak bisa hilang. Jadi dalam hal ini atau mengambil pandangan Reform atau mengambil pandangan Arminian tidak bisa tidak. Nah saudara, ajaran Arminian memang percaya bahwa seseorang bisa murtad dan kehilangan keselamatannya. Mau dikatakan meninggalkan iman, mau dikatakan murtad, bagi saya tidak terlalu beda. Kehilangan keselamatan. Tadinya sungguh-sungguh sudah selamat, sungguh-sungguh Kristen, tapi dia murtad, dia meninggalkan iman, lalu dia kehilangan keselamatannya, akhirnya masuk neraka. Itu Arminian percaya seperti itu. Sebetulnya ya, Yakobus Arminius, dari nama Yakobus Arminius itu diturunkan aliran yang namanya Arminianisme, ajarannya namanya Arminianisme, dan orang Arminian dan sebagainya dari nama Arminius. Yakobus Arminius sendiri sebetulnya ya dari 5 poin Calvinisme. Memang yang 4 poin pertama dia mengikuti pandangan Arminian atau orang Arminian sama pandangannya dengan dia. Tapi poin kelima tentang poin ini, keselamatan bisa hilang atau tidak, dia tidak punya pandangan. Dia tidak tahu apakah keselamatan bisa hilang atau tidak bisa hilang, dan menurut dia itu harus dipelajari lebih jauh. Tapi orang-orang Arminian yang mengikuti dia lebih yakin dalam persoalan itu dari dia sendiri. Sehingga semua orang Arminian mengaku atau percaya bahwa seseorang bisa murtad, bisa meninggalkan iman, dan betul-betul kehilangan keselamatan yang tadinya sudah dia punyai. Padahal Yakobus Arminiusnya sendiri tidak demikian. Ya, ini ajaran Arminian, tetapi ajaran Calvinisme atau Reform yang sungguh-sungguh percaya bahwa keselamatan tidak bisa hilang. Dan menurut saya ini yang benar. Saya yakin tanpa keraguan sama sekali. Arminianisme versus Calvinisme. 5 poin semua yang benar adalah tulip yang diajarkan oleh Calvinisme. Dan di sini hanya bicara poin P, poin terakhir. Saya tetap menganggap ajaran Calvinisme atau Reform itu yang benar. Nah, ini akan saya bahas lebih panjang lebar, sekalipun tidak mendetail sekali karena ini pelajaran dasar. Tapi karena ini saya anggap penting dalam pelajaran yang akan datang, saya akan membahas tentang poin B ini lebih detail ya. Keselamatan bisa hilang atau tidak bisa hilang, argumentasi dari Reform apa, argumentasi dari Arminian apa, dan jawabannya terhadap argumentasi Arminian itu apa, itu akan saya bahas di dalam pelajaran yang akan datang. Tapi hari ini cukup kita melihat beberapa poin yang didapatkan oleh orang yang punya iman yang sejati. Poin yang ketiga, keselamatan atau hidup yang kekal. Poin yang kedua itu tadi pembenaran atau justification, dan poin yang pertama tadi pengampunan dosa.
Itu akan saya lanjutkan, ada poin keempat dan sebagainya dalam 2 pelajaran yang akan datang. Karena pelajaran yang akan datang hanya membahas bagian apakah keselamatan bisa hilang atau tidak. Ini ya. Ini penjelasan lebih detail pelajaran akan datang. Lalu nomor 4 dan terusnya pelajaran yang akan datang lagi. Sampai di sini pelajaran hari ini.